Jumpa lagi kita bersama Kakak Tula, ada adik Esi, ada Kakak Esther dan Kakak Tresia. Kita kembali berjumpa dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak. Nah adik-adik, sudah siap semua yang ada di rumah? Sudah semangat semua? Kayak adik Eci nih, nah sudah semangat, pakai topi kuning. Adik-adiknya sudah siap? Ayo kakak ajak kalian untuk mempersiapkan apa Kakak Esther? Hidup cerianya. Hidup cerianya. Adik Eci, jangan lupa bawa Alkitab teman-teman. Dan jangan lupa disiapkan persembahannya adik-adik. Nah, untuk memulai ibadah kita, biar kita semangat ya kakak-kakak ya. Ya, semangat seperti Eci. Nah, sekarang kita bagi kalau aja kawan-kawan berdiri ya. Ayo teman-teman semua berdiri. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 6, lagunya Bunga-Bunga yang di Padang. Semangat ya adik-adik.
Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, teman-teman kami semua dimanapun mereka berada, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami semua boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang adik-adik di rumah boleh duduk. Iya, pintar. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, nah kakak ajak adik-adik semua, sudah disiapkan Alkitabnya? Nah, kita bernyanyi dulu dari Kidung Ceria nomor 199, Ku Suka Menuturkan baitnya yang pertama. Sebelum kita mau membaca firman Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semua untuk kita satu dalam doa. Mari adik-adik sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena pada hari ini kami mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini, walau dalam tempat kami masing-masing. Ya Bapa, yang di dalamnya kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh curahkan Roh Kudus-Mu untuk setiap kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami anak-anak Tuhan sudah siap mendengarkannya. Amin. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah
Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Adik-adik, sebelum kakak bercerita tentang firman Tuhan pada hari ini, kakak mau menunjukkan satu buah video untuk adik-adik semua lihat ya. Dek, lagi nunggu bis juga ya? Iya kak, aku lagi nunggu bis juga. Emangnya adek mau pergi kemana? Kok sendirian? Aku mau ke rumah teman aku kak. Hari ini aku dan teman aku mau main game di rumahnya. Emangnya kakak mau pergi kemana nih? Kakak mau pergi ke gereja, Dek. Loh, ini kan hari Minggu, Dek. Emangnya adek nggak pergi ke gereja ya? Aku mau ke gereja, lepas nanti aku main game di rumahnya teman aku. Loh, kok ngomongnya kayak gitu sih, Dek? Iya kak, aku mas banget. Adek harus pergi ke gereja, Dek. Kan hari ini harinya Tuhan. Sudah 6 hari Tuhan kasih waktu kita untuk melakukan aktivitas kita. Nah, 1 hari ini kita kasihlah buat Tuhan dengan cara beribadah kepadanya. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat ke-25 mengatakan, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Males aku mau pergi. Tuhan kan ada di mana aja kak. Tuhan ada di mana saja, bukan alasan untuk tidak pergi ke gereja, Dek. Ade juga harus tahu, dalam Mazmur pasal ke-84 ayat ke-11 mengatakan, "Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik." Iya sih kak. Ya udah deh, aku ikut kakak ke gereja aja. Nah, gitu dong. Adik-adik, sudah lihat kan tadi videonya? Videonya tadi berceritakan tentang seorang adik kecil yang bertemu dengan seorang kakak. Kemudian kakaknya mengajak adik kecil itu untuk pergi bersama-sama ke gereja. Tapi adiknya bilang apa adik-adik? Adiknya bilang, "Ah malas, mau main game aja." Nah, itu kira-kira baik nggak adik-adik? Tentu tidak ya. Sehingga kakaknya terus mengajak adiknya sampai adiknya mau untuk pergi ke gereja. Nah adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang jemaat mula-mula di kota Efesus pada zaman dulu adik-adik. Di kota Efesus itu adalah kota yang besar adik-adik, kota yang banyak penduduknya. Di sana itu sebagai kota perdagangan adik-adik, sebagai kota pelabuhan. Nah, pada waktu itu, pada awalnya jemaat di kota Efesus itu adalah jemaat yang setia sama Tuhan, yang tekun sama firman Tuhan, yang sering melakukan kebaikan. Bahkan jemaat di Efesus menolak para
juga banyak hal-hal yang tidak baik dilakukan, banyak pergumulan, banyak tantangan di sana, sehingga membuat jemaat yang tadinya setia sama Tuhan, jemaat yang tadinya taat sama Tuhan, menjadi tidak taat adik-adik sama Tuhan, jadi jauh sama Tuhan. Dia sering melakukan yang tidak baik lagi, dia tidak melakukan yang baik lagi adik-adik. Akhirnya melalui surat Wahyu dituliskan bahwa jemaat di kota Efesus diajak untuk bertobat adik-adik. Bertobat artinya apa? Bertobat artinya sungguh-sungguh berpaling dari hal-hal yang tidak baik untuk melakukan hal yang lebih baik lagi sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai apa yang Tuhan mau. Nah, karena kalau mereka tidak bertobat, Tuhan akan menolak umat yang tidak melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Nah, jadi kalau kalau mereka tetap setia, mereka akan disebut sebagai pemenang adik-adik. Pemenang artinya apa? Pemenang artinya bersedia menolak hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, hal-hal yang tidak baik adik-adik. Jadi adik-adik, melalui kitab Wahyu yang kita baca tadi juga kembali mengingatkan kita semua, kembali mengingatkan adik-adik semua bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak lepas dari yang namanya godaan. Jadi kalau kita tetap setia melakukan firman Tuhan walaupun ada di tengah-tengah banyak godaan, kita akan disebut sebagai pemenang adik-adik. Karena itu kita harus selalu mau belajar untuk melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan kehendaki, dan juga tahu untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik yang tidak Tuhan kehendaki. Supaya apa adik-adik? Supaya kita semua adik-adik tetap setia melakukan kehendak Tuhan dalam situasi apapun. Seperti contoh cerita yang tadi kakak ceritakan di awal ya adik-adik. Nah, kalau adik-adik di rumah pun papa mama ataupun kakak mengingatkan adik-adik untuk ikut IMPA, jangan adik-adik bilang, ah malas, mau main game aja, mau nonton kartun aja, atau mau main HP aja, atau mau pergi sama teman aja main. Jangan begitu ya adik-adik. Tapi kalau mama papa sudah mengingatkan adik-adik untuk ikut IMPA, ya adik-adik ikuti IMPA, adik-adik memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, supaya adik-adik mengerti maksud Tuhan, maksud firman Tuhan, sehingga adik-adik pun boleh melakukannya dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Nah, adik-adik mau kan jadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik dan setia? Nah, adik-adik, hari ini kita sebagai anak-anak GPIB boleh bersuka cita. Kenapa ya? Karena gereja kita GPIB berulang tahun pada hari ini adik-adik, yang ke-73 tahun. Jadi kita harus berterima kasih sama Tuhan Yesus karena sudah menjaga gereja kita. Caranya gimana adik-adik? Yaitu caranya kita mau belajar setia melakukan kehendak Tuhan, sehingga kita senantiasa disebut sebagai pemenang iman bersama dengan Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Amin. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk kita merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 215. Kakak ulangi Kidung Ceria 215. Kita nyanyikan B1 dan B2. Hai kawan
semua mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing. Nanti persembahan yang sudah adik-adik siapkan kita masukkan ke dalam amplop yang bertuliskan IPA ya adik-adik. Nah, jangan lupa memberi dengan sukacita. Sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyi ya kakak. Kita nyanyi ya, Deci ya. Iya Kak. Iya, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 264 bait yang pertama. Yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah boleh kami dengar pada saat ini. Yang pada hari ini kami kembali diingatkan untuk belajar setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Ajari kami senantiasa Tuhan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami Tuhan, adik-adik layan, kiranya Tuhan memberkati kami dalam kesehatan, di dalam setiap permainan kami, di dalam pendidikan kami, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, dan untuk gereja GPIB yang pada saat ini berulang tahun ke-73 tahun. Tuhan Yesus kiranya mau memberkati setiap gerak layan kami, sehingga apa yang kami lakukan, sehingga apa yang kami berikan, semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami mau berdoa untuk persembahan yang kami berikan pada saat ini. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan kami sehingga boleh berguna untuk pelayanan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ucapan syukur hati kami. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini yaitu kita diingatkan kembali untuk selalu belajar setia melakukan kehendak Tuhan, supaya kita semua disebut sebagai pemenang iman. Pemenang iman yaitu bersedia untuk menolak hal-hal yang tidak dikehendaki Allah. Ya adik-adik. Adik-adik semua, kita mau menutup ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kakak kembali mengajak adik-adik semua untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 241. Kidung Ceria 241. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Yesus,
Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai saat ini, yang di dalamnya kami memuji Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami tidak hanya menjadi pendengar, namun kami juga dapat menjadi pelaku firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan segala aktivitas kami sepanjang minggu ke depan. Kiranya Tuhan mau menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai ya. Kakak layan semuanya mau mengingatkan. Hari ini yang ulang tahun ya kakak ya? Ada nggak? Ada sih. Ada loh adik-adik. Tepat di hari ini kita sebenarnya merayakan hari ulang tahun GPIB yang berapa kakak? 73 tahun. Nah, kita semua bersyukur ya adik-adik. Semoga GPIB dimanapun berada dalam persekutuan kita semakin menjadi berkat, semakin menjadi tempat Tuhan untuk selalu dimuliakan. Ya adik-adik, kakak tidak lupa juga selalu mengingatkan untuk kita semua jaga kesehatan ya kak ya. Kita masih dalam pandemi COVID-19. Nah jangan lupa minggu depan kita masih ibadah ya. Kakak-kakak